Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kalian pernah gak sih berpikir bahwa apakah dia memiliki emosional yang mendalam, terutama dalam bentuk rindu? Apakah dia bisa merasakan rindu seperti kamu merasakan rindu dia? Lalu bagaimana tentang rindu yang ada di dalam diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Di dalam sebuah rindu, ruang rindunya. Apakah dia, seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu rasakan, memiliki perasaan rindu dalam bentuk emosional, dan bagaimana rindunya dia kepada kamu? Kita cek. Kita cek bersama-sama untuk signifikatornya. Ini adalah energinya dia yang berkaitan dari perasaan rindu. Apa yang dia rasa, apa yang ingin dia sampaikan dalam perasaannya kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Oke, untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Page of Swords. Sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan dari rindu, orang ini sudah pasti ada benak di dalam rindu. Terkadang orang ini juga sering menyakiti pikiran dan juga menyakiti diri dia sendiri ketika mungkin sedang merindukan kamu. Simbolnya di sini cukup unik, ada sosok yang sedang mengiris tangannya menggunakan keris di sini. Mengindikasi bahwa orang ini memang ketika rindu sama kamu ada sesuatu hal yang menyakitkan pada diri dia. Entah itu terkadang dia itu berlawanan ketika rindu, dia ini nyakitin kamu dulu. Dan setelah itu ada keterbalikan, habis itu rindu. Pokoknya kalau di dalam sebuah pertengkaran atau di dalam sebuah keributan, miskomunikasi dengan kamu, jika dia yang memang sebagai triggernya, dia adalah penyebabnya, maka ketika tidak ada sebuah komunikasi antara kamu bersama diri dia, justru membuat dia itu memunculkan perasaan rindu. Dalam waktu dekat ini, untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin hubungannya LDR, kamu mungkin lagi marahan sama dia, atau mungkin juga ada miskomunikasi, Kevin melihat dia akan merasakan perasaan rindu yang semakin cepat. Dan setelah itu apa? Dia mencoba untuk bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi dengan kamu. Karena orang ini akan jauh lebih berhati-hati ketika sudah mengetahui apa yang dia rasakan kepada kamu. Ini adalah rindu yang sumbernya dari rasa bersalahnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Three of Wands. Sahabat kebahagiaan, orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kamu ya, terutama dalam ranah emosional. Jika kamu bersama diri dia adalah si divine feminim dan divine maskulin, atau mungkin juga sama-sama divine maskulin, atau mungkin juga sama-sama divine feminim, indikasinya memang sudut pandang kalian ini sebenarnya berbeda, tapi inti dari emosional kalian itu sama, yaitu ingin selalu bersama untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih indah. Three of Wands itu tentang sudut pandang. Three of Wands itu tentang sesuatu hal yang dilihat dalam jangka lama. Orang ini memang ngerasa ya bahwa aku sama kamu tuh banyak kesamaan, terutama dalam ranah komunikasi, terutama dalam ranah ide. Dan yang membuat dia tuh berpikir bahwa ya, aku ingin lebih dari ini. Bukan hanya sekedar teteman, hubungan tanpa status, atau mungkin juga cinta bersegi-segi. Dia nggak mau hubungannya hanya sebatas itu. Dia berpikir bahwa kita sebenarnya tuh punya potensi yang besar dan potensi yang panjang, karena kita tahu bahwa
kita ngejalin hubungan semacam ini tuh ada sebuah ikatan emosional yang mendalam. Dan ikatan emosional mendalam inilah yang membuat perasaan rindunya dia akan datang tiba-tiba. Paling banyak Kevin lihat sih kurang lebih sekitar tanggal 3 Juli 2024. Ini waktu jangka panjangnya ya, dia baru bisa merasakan. Dan yang paling dekat ya, Kevin bikin video ini tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni. Kalau misalkan dia merasain perasaan rindu yang mendalam kepada sahabat kebahagiaan, kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 6 hari dari pembacanya Kevin, dia akan jauh lebih menunjukkan sisi emosional, terutama dalam kata rindu itu. Nggak lama sih sahabat kebahagiaan, yang lama jangkanya ini 3 Juli sih, 3 Juli 2024. Yang paling cepat adalah 3 sampai 6 hari dari pembacanya Kevin. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan 3 tongkat. Dia tipe orang yang kalau rindu tuh nggak bisa ditahan sih. Kalau rindu nggak bisa ditahan untuk rindu yang selanjutnya. Dia nggak bisa ditahan. Karena ketika dia menahan perasaannya dia, ini terkadang tuh membuat diri dia tuh kayak aneh sendiri. Kayak kamu kayak ngerasa bahwa ini orang ngapain sih, nggak jelas banget. Kalau ada indikasi bahwa terkadang dia nggak jelas sama kamu, terkadang dia itu membuat kamu tuh bingung dengan sikapnya. Ini sebenarnya dia pengen ngungkapin rindu, tapi dia bingung caranya itu bagaimana. Mungkin orang ini malu, atau mungkin orang ini terlalu egois dalam segi berpikir. Tapi kalau dari segi perasaan sayang, dia sayang sama kamu sih. Dia sayang sama kamu, dia masih punya gairah, dia masih punya minat yang besar sama sahabat kebahagiaan. Elemen api lagi dominan dalam perasaan rindunya. Ketika elemen api dominan dalam perasaan rindunya, artinya memang ada sebuah gairah yang membuat diri dia itu akan tertuju sebagai bentuk emosionalnya kepada kamu. Gairah itu adalah komponen cinta yang cukup unik ya, sahabat kebahagiaan. Uniknya itu adalah sebuah ketertarikan secara fisik, ketertarikan secara hasrat, keinginan. Dan keinginan ini mungkin akan membuat sahabat kebahagiaan mencoba untuk lebih terbuka dengan hubungan semacam ini bersama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Tuh kan bener kan, elemennya api lagi. Kartunya adalah kesatria. Kalau kartu kesatria di sini muncul, udah pasti rindu itu akan cepat disampaikan, diutarakan kepada sahabat kebahagiaan. Dia ini adalah seseorang yang memang berani ngejalin hubungan yang penuh dengan resiko dengan kamu. Tapi dia itu tipe orang yang siap menanggung resikonya. Ya mungkin saat ini dia lagi sibuk atau dia lagi banyak pekerjaan atau rutinitas, tapi dia nggak pernah melupakan kamu begitu saja. Karena diri dia tuh berpikir bahwa ya setelah ini semua selesai, aku akan ngejar kamu dan aku akan menyampaikan apa yang aku rasa kepada diri kamu. Mungkin dulu kamu tuh kayak ngejar dia. Di sini ada kebalikan, dia mengejar kamu. Kenapa? Karena dia rindu. Lalu selanjutnya ada kartu The Star. Positif sahabat kebahagiaan. 2 kartu di sini adalah kartu yang positif. The Star itu tentang sebuah petunjuk. The Star itu tentang sebuah keseimbangan juga. The Star itu tentang sebuah kesadaran bahwa dia menyadari tentang apa yang dia rasakan kepada kamu, dan dia berharap momen yang pas untuk aku dan kamu menuangkan perasaan rindu ini bisa tercurahkan sebagai bentuk cinta secara emosional. Karena dia ngerasa ya, suatu bagian akhir-akhir ini ada sebuah perubahan yang besar dari dia, terutama dalam ranah menyikapi perasaan. Mungkin ini berkat dari kebutuhan afeksi. Orang ini butuh afeksi, orang ini butuh kasih sayang, orang ini butuh seseorang yang bisa dijadikan sebagai pelampiasan untuk mengungkapkan emosional. Dan kamu adalah orang yang tepat. Kamu adalah orang yang tepat untuk pelampiasan emosional ini. Emosional itu perlu dilampiaskan kepada orang yang terkasih, dan kamu adalah the star-nya, kamu adalah bintangnya, kamu adalah tujuannya. Ketika kamu adalah tujuan, jadi rindu ini adalah rindu yang bergerak tertujunya kepada kamu untuk menyampaikan hasrat, keinginan, kemauannya dia kepada diri kamu. Berhubung ini adalah elemen api, hubungan kamu secara gairah meningkat dalam minggu ini.
Kalau gairahnya meningkat, pasti ketertarikannya itu ada. Dan gairah itu juga identik dengan hasrat seksualitas. Bahwa dia memang memiliki nafsu, dia memiliki keinginan. Sebagai bentuk ungkapan perasaan dan juga emosionalnya. Oke, semesta berkata bahwa tidak akan butuh waktu lama lagi dia bisa mengungkapkan rindunya kepada suatu kebahagiaan yang memang benar ada sebuah rindu yang tertoreh. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ups. Oke. Belum Kevin ketuk ya kartunya ya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Kartu yang selanjutnya ada kartu The Star. Oke, saat bagian ini The Star-nya keluarnya 2 kali loh. Ini kartunya The Star dan ini adalah The Star juga. Mengindikasi bahwa dia akan menuju kamu dalam waktu dekat. Bintang itu memiliki makna tentang sebuah petunjuk. Bintang itu sesuatu hal yang sifatnya adalah bersinar. Akan ada hal yang sifatnya adalah indah. Bahwasanya orang ini memang membutuhkan kamu sebagai bentuk pelampiasan emosional, seperti yang Kevin sebutkan tadi. The Star juga memiliki makna tentang sebuah ketakutan atau rasa takut. Orang ini takut jika kamu mungkin tidak menanggapi rindunya. Atau mungkin juga jika ada orang lain selain dia yang kamu cintai. Karena orang ini bisa memunculkan rasa cemburunya kepada kamu. Dan memang akan terlihat dia nampak aneh, dia nampak tidak biasa. Itu sebenarnya bentuk ungkapan emosionalnya dia bahwa dia sedang cemburu ke kamu. Mungkin dia mendengar kabar atau melihat sesuatu dari diri kamu. Orang ini masih ada rasa cemburu sebagai bentuk ketakutannya kepada sang kebahagiaan. Artinya dia tertarik sama kamu, dia punya perasaan yang lebih dari ini semua. Pesona saat kebahagiaan untuk saat ini, kamu adalah bintangnya. Bukan lagi kamu mengejar dia, tapi kamu yang dikejar dia. Kartu kesatria, tongkat mengejar sang bintang, dan kamu di sini bintangnya. Oke, memang tak butuh waktu lama lagi nih dalam perasaan rindu ini. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hermit. Saat kebahagiaan, Hermit itu memiliki makna tentang kesepian. Kenapa rindu ini muncul? Dia lagi kesepian saat kebahagiaan. Nggak tahu ada hal apa yang membuat dia tuh kayak ke-trigger bahwa dia tuh kayak ngerasa sepi sendiri. Dia butuh dorongan, dia butuh afeksi, dia butuh kasih sayang. Dan paling banyak ini adalah hubungannya LDR. Karena Hermit itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang berjauhan. Ada sebuah jarak. Jika kamu LDR sama dia, ini pergerakannya dia yang semakin merindukan kamu. Dia menantikan kamu pulang. Simbolnya di sini adalah rumah. Dia menantikan kamu pulang. Untuk apa? Untuk melepaskan rindu. Dan orang ini memang pengen banget memeluk kamu sebagai bentuk bahasa kasihnya secara sentuhan. Karena ketika menyentuh kamu, bertemu dengan kamu, memeluk kamu, ini membuat suasana hatinya itu akan jauh lebih tenang lagi. Karena dia memang lagi kesepian. Ada The Star, ada Hermit. Udah pasti ini adalah ketakutannya dia yang sumbernya dari rasa sepi. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Soal kebaikan kartunya adalah Nine of Swords. Kalian bisa lihat ya, ada sosok vampir di sini. Dia seperti ketakutan. Dia sedang meringkuk. Lalu ada 9 pedang menusuk tepat di atasnya, namun tidak mengenai diri dia. Indikasinya adalah ini adalah sebuah ketakutan. Ini adalah perasaan yang gak nyaman. Orang ini sempat mimpiin kamu dan mimpi ini membuat dia sadar bahwa dari mimpinya membuat dia rindu. Kalian pernah gak sih sahabat kebahagiaan kayak tiba-tiba mimpiin seseorang dan setelah bangun kamu rindu sama orang itu. Kamu kayak ada
perasaan khawatir, ada perasaan cemas terhadap orang yang kamu mimpikan. Dan di sini Kevin melihat dia memimpikan kamu, dia cemas, dan kemudian ungkapan rindu itu yang akan muncul. Kenapa dia memimpikan kamu? Karena dia menyembunyikan sesuatu. Karena dia merasa bersalah sama kamu. Sehingga rasa bersalahnya masuk ke dalam alam mimpinya dan membuat orang ini cemas sendiri. Ini adalah sebuah pergerakan diri dia, bahwa dia sedang memimpikan kamu dari rasa bersalah atau sesuatu hal yang dia sembunyikan yang tidak diungkapkan sama kamu. Makanya ke bawah mimpi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Emperor. Saat kebagian, orang ini memang terlalu keras sama kamu. Orang ini mungkin terlalu ketus sama kamu. Sehingga mungkin ketika kamu ngambek, ketika kamu mungkin males nanggepin dia, kamu takut sama dia tentang sikapnya, temperamentalnya dia, kamu kayak menjaga jarak. Dia sadar dan kemudian dia memimpikan hal itu. Namun dari segi hubungan, dia akan jauh lebih serius. Simbolnya di sini ada sosok vampir yang sedang menatap, penuh dengan keseriusan. Bahwasanya hubungan ini dia akan semakin serius dengan kamu. Ini adalah pergerakannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Wands. Saat kebagian, kartu Three of Wands-nya juga keluar 2 kali. Ini kartu Three of Wands dan ini adalah kartu Three of Wands. Three of Wands itu tentang sebuah sudut pandang ya, seperti yang Kevin sebutkan. Orang ini punya sudut pandang baru untuk bisa melihat kamu sebagai seseorang yang sangat berarti. Karena dia sudah merasa memiliki kamu, dia ada elemen api yang besar di dalam benaknya yang mengindikasi bahwa dia membawa gairah kepada diri kamu. Oke, ada kartu The Devil. Kayaknya dari kemarin kartu The Devil itu ngikutin pembacanya Kevin ya. The Devil itu adalah simbol dari hasrat, simbol dari hawa nafsu, gairah. Ini kartunya adalah The Devil, simbolnya adalah laba-laba ya. The Devil memang sudah menjerat di dalam diri dia untuk selalu terhubung dengan kamu dan melekat pada kamu. Orang ini secara subjektif, jika dia adalah divine feminim, dia memang sudah masuk ke dalam perasaan yang mendalam, karena kamu adalah bagian dari kebutuhannya. Jika dia adalah divine maskulin, dia membawa hasrat karena kamu adalah tipe untuk diri dia. Kamu tipe untuk diri dia, dan dia pengen melampiaskan perasaan rindu ini sebagai bentuk cinta secara fisiknya, sebagai bentuk ungkapan emosionalnya, seperti yang Kevin sebutkan di atas tadi. Dan dia itu gak bisa lepas dari kamu sih. Ini ada ikatan twin flame. Terkadang twin flame itu nyiksa kalau kalian tidak memahami tentang koneksi spiritual twin flame. Ada twin flame di sini, ada hubungan soulmate, ada hubungan karmik, ada hubungan cinta bersegi-segi, di mana di antara kalian ini sulit melepaskan satu sama lain. Dan indikasinya untuk kali ini dalam waktu dekat ini, dia yang lebih dominan ngerasain rindu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Chariot. Oke, saat kebagian The Chariot ini simbolnya adalah kereta kuda. Dia akan membawa perjalanan dan juga bekal perasaan kepada diri kamu. Orang ini siap berbagi kepada kamu. Orang ini akan jauh lebih baik kepada diri kamu. Karena dia tahu manfaat mencintai kamu dan dicintai kamu ini adalah membuat diri dia nyaman. Sehingga pergerakannya, dia akan mengejar kamu dan dia akan tertuju kepada kamu. Cinta ini adalah cinta yang penuh kesan, penuh makna. Maka dia berpikir bahwa aku pengen ngelanjutin hubungan ini sama kamu. Dan kita jalani aja. Tapi perlu diingatkan, jika dia ada kata-kata kita jalanin aja, kamu juga harus punya istilahnya kesepakatan sama dia.
Kita jalanin aja, tapi kesepakatannya apa nih? Kalau nggak ada kesepakatan, takutnya kalian nungguin jodoh orang. Kalau misalkan sama-sama single atau mungkin juga cinta bersegi-segi, cuma jagain jodoh orang doang, nemenin di saat butuh. Makanya cinta itu butuh strategi, butuh tujuan. Biar apa? Biar kamu tuh nggak ngalamin kerumitan di dalam sebuah hubungan atau terombang-ambing. Karena unsur dari cinta atau komponen cinta, gairah, keintiman, dan komitmen, ini harus benar-benar ada. Kalau komitmen sebagai kesepakatan cinta kalian tidak ada, cinta kalian mudah sekali goyah, tidak balance. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Eight of Pentacles. Saat bagian dia lagi nungguin kamu banget sih. Orang ini nungguin kamu banget. Orang ini dengan sabar dan tekun siap menunggu kamu. Jika kamu mungkin posisinya saat ini adalah beda kota, beda negara, beda tempat sama dia, dia siap nungguin kamu. Dan apakah setelah kalian mengalami perjalanan, akah ada sebuah pertemuan? Di sini ada. Kamu sama dia bisa bertemu. Jika LDR-nya ini jauhan, akan bertemu sebagai bentuk ungkapan rindu. Karena orang ini lagi benar-benar rindu banget sama kamu. Dia tuh sebenarnya nggak mau jauh-jauh dari kamu. Kayaknya kita tinggal satu rumah. Ini kartu Eight of Pentacles-nya terhubung kepada kartu Hermit yang simbolnya adalah rumah. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Kartunya adalah Ten of Pentacles terhubung kepada kartu Nine of Swords. Dia pengen bertemu langsung denganmu. Karena dia itu kayak ngerasa bahwa kebutuhan bahagiaku tuh sama kamu. Nanti sahabat kebahagia juga akan merasakan koneksi yang mendalam sama dia. Entah itu dari firasat kamu, entah itu dari intuisi kamu, entah itu dari perasaan kamu yang kemudian terkoneksi sama-sama rindu di sini. Rindu itu adalah emosional yang nggak boleh ditahan. Itu memang harus diungkapkan dengan kata-kata sebagai bentuk ekspresi jiwa. Dan rindu itu satu-satunya cara untuk bisa melampiaskan. Itu adalah pertemuan. Tapi kalau jauh, gimana Kevin? Aku sama dia jauh. Ada yang namanya teknologi, yaitu video call. Itu bisa dilakukan sebagai bentuk ekspresi emosional, terutama rindu. Rindu itu harus dituangkan, harus dilepaskan secara emosional. Kalau rindu ditahan, itu biasanya jadi ngambek. Biasanya jadi sensitif, baper. Makanya jangan pernah malu untuk mengatakan kata sayang, kata rindu, kata cinta. Karena itu adalah bagian dari cinta, dari komponen. Bagaimana kalian mengolah saja. Menyampaikan informasinya, menerima informasi sebagai bentuk ungkapan cinta. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya Nine of Cups, saat kebahagiaan angka 99 sebagai bentuk energi spiritual kamu tentang koneksi ini sama dia. Angka 99 itu memang terhubung secara batiniah, bahwa kamu sama dia koneksinya itu bukan sembarang cinta monyet, cinta bertepuk sebelah tangan, bukan. Ini adalah koneksi yang mendalam. Simbolnya ada sosok vampir di sini. Dia sedang menuangkan air atau ramuan ke 8 cangkir di sini dan semuanya terisi. Mengindikasi bahwa kamu memang sudah mengisi kekosongan hatinya. Dan indikasinya, kamu bukan keinginannya dia lagi, tapi kamu adalah kebutuhannya. Kamu adalah kebutuhannya. Kalian sudah mengenal satu sama lain, tabiatnya itu seperti apa, dan dia bisa maklumin kamu juga sama bisa maklumin dia. Kalau ada kata-kata, ya aku sudah memaklumi dia, itu adalah sebuah bentuk dari penerimaan. Ada penerimaan di sini. Kalau ada penerimaan, artinya memang sudah mengenal satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Hierophant. Kalian bisa lihat ya, simbolnya ada sosok falak. Ada sosok di sini dipeluk oleh sosok bayangan. Bayangannya di sini adalah The Devil sebagai bentuk hasratnya. Dia sempat membayangkan kamu sebagai bentuk hasrat. Dia memelukmu di dalam hasrat. Karena rindu ini nggak bisa ditahan lagi. Jika dia mungkin adalah suami atau istri kamu yang notabene adalah LDR,
Ya, dia pengen kikuk-kikuk sama kamu. Atau mungkin juga ini adalah hubungan yang spesial dengan diri dia. Ada hasrat yang membuat diri dia tuh pengen memeluk kamu. Apakah ada hal dewasa? Ada sahabat kebahagiaan. Karena ini sudah bagian dari nafsunya dia. Ini Kevin, lihat ya. Kartu yang berkaitan dari gairah atau nafsu atau hasrat. Ini ada di kartu The Devil yang paling kuat, dan juga kartu berelemen apinya di sini. Apalagi Emperor. Dan ini ketemu kartu Hierophant. Hierophantnya ini simbolnya sosok bayangan yang sedang memeluk. Oke. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Three of Pentacle. Sahabat kebahagiaan, dia siap memperhatikan kamu. Apapun yang kamu posting, apapun yang kamu share di sosial media, dia lihat itu. Karena dia memperhatikan kamu. Dan ketika ada sesuatu yang janggal dari diri kamu, dia cemburu. Karena dia untuk saat ini lagi memperhatikan kamu banget. Sebagai bentuk perasaan rindu dia yang gak bisa ditahan. Wow. Ini adalah bentuk dari hubungan dan juga kedekatan kamu, karena kamu adalah bagian dari kebutuhan cintanya. Siapakah dia yang memiliki sebuah perasaan rindu, dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya sahabat kebahagiaan. Mungkin sudah terjadi atau mungkin juga akan terjadi dalam waktu dekat ini seperti prediksinya Kevin. Dan apapun yang Kevin sampaikan, sahabat kebahagiaan harus lebih bisa bijaksana ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan zodiaknya apa saja yang masuk, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama adalah Cancer. Ada Cancer di sini. Lalu di sini adalah Libra. Selanjutnya adalah Pisces. Lalu selanjutnya ada Taurus. Selanjutnya ada Virgo. Lalu ada Gemini. Ada Aries. Ada Scorpio. Ada Capricorn. Dan yang terakhir adalah Aquarius. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, ini bisa inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk inisial. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf M. Untuk mama ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf L untuk Luna. Lalu selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf A untuk Alpha. Ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya ada huruf R untuk Romeo. Lalu di sini ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Lalu di sini ada huruf S untuk Singapura. Ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya ada huruf C untuk Charles. Ada huruf K untuk Kevin. Ada huruf Z untuk Zero. Ada huruf T untuk Tango, dan yang terakhir di sini ada huruf U untuk Ultra. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading boleh tinggal DM aja ke Instagram atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin padu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.